Saat sedotan sudah bagus sobat, kita bisa lihat ini tangan saya ya. Coba kita bantu pakai. Mudah-mudahan airnya keluar sobat. Oh pula bisa sobat lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube. Jumpa kembali bareng channel saya di sini ya. Semoga kabar Anda baik, sehat selalu dimanapun Anda berada. Di video kali ini sobat, saya akan kembali tutor berbagai pengalaman dari pengetahuan yang saya temukan tentang cara memaksimalkan sedotan pompa air ya. Kebetulan ini yang sekarang saya pakai tutor, mereknya adalah Shimizu ya. Umurnya mungkin sekitar 2 tahunan atau lebih ya. Setiap tahun, setiap waktu kinerja pompa ini akan selalu turun ya sobat, karena di dalam itu terjadi gesekan di dalam ruang sedot atau di dalam ruang impeller ini ada gesekan ya sobat. Untuk spool biasanya itu tidak mengurangi RPM ya sobat. Di saat-saat dulu saya belajar, saya kira lemahnya sedotan itu karena diakibatkan spool melemah. Ternyata bukan ya, karena sedotan itu memang, karena RPM itu memang tidak menurun ya. Yang terjadi saat pompa ini tidak bekerja maksimal adalah karena longgarnya ruang sedot ini ya sobat. Longgarnya ruang sedot ini diakibatkan oleh gesekan. Jadi jikapun sobat mengganti impeller ini, itu tetap kurang maksimal ya, karena ada 4 permukaan yang tergesek. Di dalam 2 permukaan, yakni permukaan impeller bagian dalam dan permukaan rumah bagian luar. Sedangkan di sebelah sini yang rusak adalah muka bagian impeller sebelah sini dan tutup ini yang rusak ya sobat. Bisa sobat lihat ini tidak ada bekas gesekan ke sini, artinya memang ini sudah longgar dan ke dalam. Caranya sobat, jadi si impeller ini kita majukan dulu ke dalam, kita ketok pelan-pelan hingga terdengar ada suara gesekan ya, gesekan ke dalam. Lalu kita masukkan ke colokan. Itu sudah ada gesekan ya sobat, berarti si impeller sudah mentok. Kita turunkan lagi ke depan sedikit, masih ada. Oke, itu sudah bisa berputar bebas, artinya dia sudah mentok ke dalam. Lalu kita sekarang akan memasang kita akan pasang lem di sini. Saya sudah sediakan lem besi seperti ini satu, dan nanti ini lem silennya buat ini ya, buat di sini. Kita pasang di sini. Terlebih dahulu kita bersihkan dulu.
kita bersihkan permukaan yang akan dilem ini sobat, dan kita di sini mengaduk lemnya ya. Aduk lemnya kira-kira di yang dibutuhkan. Lemnya secara merata, jangan sampai ada warna yang mendominasi bagian epoxy maupun bagian hardener. Lalu setelah rata, setelah mengaduk rata, kita pasang ke sini. Jadi sobat, Banyak yang masih kurang paham tentang cara kerja mesin pompa air. Sebenarnya yang lebih dominan pompa ini adalah buat mendorong ya, bukan buat menyedot. Kalau menyedotnya itu maksimal disarankan 9 meter, itu saat baru. Sebenarnya kalau sudah rusak itu saya biasa memasang di kisaran 5 atau 6 meter. Tetapi daya dorong tidak akan berkurang ya, bisa masih jauh mendorong. Jika sobat memasang secara maksimal, kerja mesin itu akan berat dan airnya tidak akan keluar besar. Jadi sebaiknya sobat memasang lebih dekat ke sumber air, biarpun mendorongnya sangat jauh itu tidak apa-apa. Sekitar 1 mili sobat, 1 mili ketebalan lemnya. Kita lihat nanti apakah ini cukup atau kurang. Saya akan cut dulu sementara menunggu lem ini agak kering sobat. Oke sobat, setelah lem hampir mengering, setengah mengering, kita mulai pembentukan ya. Ini ada yang congkok halangan kedinginan nih sobat. Kita potong plastik sebesar ini, lalu kita tempelkan di sini sobat. Ini mendekati musim penghujan. Lalu kita bakar. Ada angin sobat, tidak mau dibakar. Lalu kita bentuk plastiknya seperti ini. Sedikit kita bakar. Oke, ini hampir mengering. Setelah ini kita karetnya dibuka dulu sobat, lalu kita pasang ke sini. Ini posisi di atas. Jadi ini awal pembentukan si lem tadi. Kita ketok ke dalam sobat. Jangan dulu pakai baut, karetnya dibuka dulu, lalu kita lihat. Di sini sudah ada pembentukan, yakni ketebalan yang dibutuhkan sudah cukup ya. Ini melebihi dari lem yang kita pasang. Sini sudah terlihat ada pembentukan. Jika belum terbentuk seperti ini berarti si lem kurang tebal sobat. Jika ketebalan lemnya melebihi, nanti kita ratakan lagi menggunakan amplas, atau tidak usah menggunakan gurina, kita pakai amplas saja ya sobat,
Sementara kita tunggu sampai lemnya kering dulu ya sobat. Di saat mulai mengering sobat, kita mulai pembentukan ya. Pembentukan dengan cara kita memasukkan tegangan ke motor agar berputar, lalu kita masukkan secara hati-hati. Maka di sini kita melihat si lem, pembentukan lem dengan posisi yang diinginkan oleh implier tersebut ya. Di sini kita melihat beberapa sisi jika masih ada yang belum terkena, maka sobat bisa menambahkan lem lagi ya. Tetapi dari pengalaman saya ini sudah cukup lumayan bagus ya. Ini mungkin ada ketebalan sekitar 0,8 mili ya di tambah lem ini. Saat mengetes sobat tidak perlu memasang karetnya, dibuka dulu ya. Setelah diperkirakan benar-benar kering sobat, kita pasang karet di sini, tetapi lebih dulu memasangkan lem silen ya sobat. Ini yang biasa dipakai buat packing juga ya. Karena jikapun implier sudah bagus, kalau tutup ini masih bocor, maka si kerja mesin itu tidak akan maksimal sobat. Karet ini harus terpasang kembali sobat ke sini. Sobat bisa memasang 2 kali pemasangan lem, yakni di bawah karet maupun di atas karet. Ini posisi ini di atas sobat. Dan saat memasang baut, mengencangkan baut, sobat harus posisi dalam menghidupkan kembali mesinnya ya. Lalu kita memasukkan air sobat. Sambil kembali mengencangkan. Oke, berarti ini masih kurang tipis ya. Kita kembali membuka atau mengendorkan kembali sambil memutarnya kembali. Saat sedotan sudah bagus sobat, kita bisa lihat ini tangan saya ya. Kita lihat beberapa detik, maka akan ada sedotan yang membuat tangan ini merah ya.
karena kesedot. Sobat bisa lihat, sebelum seperti ini, sebelum ada sedotan kencang ke sini, maka kinerja mesin itu belum cukup maksimal. Tetapi setelah terlihat seperti tadi, ke tangan itu sedotannya kencang sampai sedikit agak sakit dan memerah. Di sini ada bulatan, berarti mesin sudah cukup untuk digunakan ya sobat. Kita pasang nanti di sumur ya sobat. Sobat, ini mesinnya sudah saya pasangkan di sini. Kedalaman sumurnya kurang lebih katanya 6 meter. Tuh. Nggak kelihatan ya, gelap. Ini kita akan coba memancingnya sobat. Dan untuk putaran pertama biasanya masih macet. Sorry, kameranya pakai tangan kiri sobat. Kita akan coba menghidupkannya. Ini suasana di pedesaan sobat. Nih, ada pepaya ini, gede-gede banget ini sobat. Cingsok, colokan. Kita coba, kita bantu pakai. Mudah-mudahan airnya keluar sobat. Oh, pula. Alhamdulillah. Alhamdulillah airnya keluar ya. Jika kemarin ini susah banget. Kita lihat dulu ya airnya sobat. Sok, kerupan deh. Bisa sobat lihat ya. Ini airnya kedalaman sumurnya 6 meter sobat. Saya nggak bohong, takut hidung saya nanti panjang ya. Iya, biasa mesin ya. Airnya juga lumayan sobat. Kumaha Bang Lu? Oke sobat, ini ternyata kita senang juga ya mainan air. Nggak waktu kecil aja kita hujan-hujanan. Ini airnya alhamdulillah udah keluar kencang, bening ya. Sekitar 10 menit sudah saya menunggu. Kerannya udah hampir setengah ya sobat, ini hampir penuh. Dan ini mesinnya ya. Jadi yang perlu sobat ketahui juga bahwa mesin air ini jangan sampai kemasukan air ya. Untuk daerah sepulnya itu akan membuat mesin mati. Mungkin sekian saja sobat reviewnya ya, atau tutorialnya. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf bila ada salah kata, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya ya sobat. Wassalam.